Anak-anak, kita jumpa lagi dalam materi IPA sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Doa saya dipimpin dari saya sendiri. Doa mulai. Oke, terima kasih. Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran IPA kelas 7. Kemarin sudah dibahas tentang pengertian suhu sampai termometer, kemudian keunggulan air raksa, keunggulan alkohol, kelemahan air raksa, kelemahan alkohol, kemudian air tidak digunakan untuk pengisian termometer. Sudah jelas semua? Oke, sekarang kita lanjutkan pada jenis-jenis termometer yang ada di pasaran atau di lingkungan kita. Oke, kita pertama yaitu termometer zat cair. Benda-benda di alam akan memuai jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Cairannya terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian menyimpan atau reservoir atau labu. Anak-anak bisa dilihat di bawah itu ada yang besar sedikit, itu adalah reservoir, tempat untuk menyimpan zat cair. Kemudian lanjut yang kedua, termometer laboratorium. Nah, pasti ada kata laboratorium, anak-anak langsung tahu, oh pasti termometer itu berada di laboratorium. Biasanya digunakan untuk percobaan atau penelitian, yaitu di universitas, kemudian perusahaan-perusahaan besar, itu pasti terdapat termometer laboratorium. Termometer ini bentuknya panjang, skalanya cukup lebar dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Semua benda dapat diukur pakai termometer laboratorium, yaitu benda berwujud padat, cair maupun gas. Karena apa? Ini sangat canggih, biasanya dipakai di laboratorium. Kita lanjut, yaitu termometer suhu badan, di mana termometer ini jangkauannya hanya dari suhu 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Karena orang tua biasanya pakai ini, takutnya nanti anaknya kalau panas suhunya berapa bisa dilihat dan segera dikasih obat. Pipa di bagian bawahnya dekat labu sempit sehingga pengukuran lebih teliti. Makanya adikmu kalau sakit itu pakai termometer suhu badan bisa terukur, naik sedikit, panas sedikit bisa terukur. Oke, kita lanjut pada termometer selanjutnya, yaitu termometer bimetal. Ini sangat bermanfaat. Bimetal, siapa yang tahu? Bimetal. Oh ya betul, B itu 2, metal itu logam. Ini agak berbeda, tidak pakai zat cair, tapi pakai 2 logam. Dimana logamnya bagaimana? Sama atau beda? Beda, betul. Perhatikan 2 logam yang jenisnya berbeda. 2 logam yang jenisnya berbeda itu diikat jadi satu atau dikeling, diikat. Jika suhunya berubah, bimetal itu akan melengkung. Nanti yang koefisiennya kecil dia akan kalah, dilengkung. Biasanya dipakai untuk saklar-saklar lampu jalan maupun pada saklar itu di perusahaan, tanda-tanda kebakaran. Nanti kalau panas dia akan melengkung, saklarnya itu akan nyala dan akan muncul bunyi tanda-tanda adanya kebakaran. Oke, kita lanjut termometer kristal cair. Oke, kita lanjut pada termometer kristal cair. Ini agak khusus dan berbeda. Anak-anak cukup diketahui saja, nanti dilihat di internet banyak. Nah, ini terdapat termometer kristal cair ini perubahan warna, bukan perubahan pada zat cair, naik atau turun atau volume. Tapi ini warna, jika ada perubahan suhu dia akan berubah warna. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium atau suhu di tambak-tambak yang besar, karena sangat teliti.
Oke, kita lanjutkan yaitu termometer klinik. Ya, ini pasti kebanyakan klinik itu berarti di puskesmas atau di rumah sakit karena hubungannya klinik. Anak-anak sudah pernah lihat belum? Oh sudah. Ini termometer ini digunakan untuk mengukur siapa? Oke, betul, manusia. Skalanya hampir sama tadi termometer suhu tubuh, yaitu antara 34 sampai 42. Termometer ini mengisi tabung termometernya hanyalah air raksa, alkohol tidak ada. Kemudian selanjutnya yaitu termometer maksimum dan minimum. Ini yang menemukan namanya Sik dan Belani. Ya, 2 orang. Sik dan Belani, kadang disingkat langsung Sik Belani. Termometer ini disebut dengan termometer Sik Belani. Termometer digunakan untuk mengukur suhu sehari-hari. Seperti kayak termometer secara umum. Ya, termometer ini menggunakan raksa dan alkohol. Tapi ini agak berbeda karena termometernya ini berbentuk huruf U, di mana yang sisi kiri alkohol, sisi kanannya itu nanti air raksa. Lanjut. Dan yang terakhir anak-anak kita bahas yaitu pirometer. Sudah tahu belum? Coba di paket ada enggak? Oh ada. Apa itu? Ya betul, termometer untuk mengukur suhu pada alat pembakar atau tungku. Biasanya pada perusahaan yang butuh-butuh tenaganya pakai itu panas yang tinggi, pasti menggunakan pirometer. Jangkauannya sangat tinggi, yaitu dari 500 sampai 3000 derajat Celcius. Prinsip kerjanya mengukur radiasi yang dipancarkan oleh benda yang diteruskan. Itu anak-anak jenis-jenis termometer yang kalian ketahui, nanti bisa tambah lagi, bisa dilihat di internet atau yang lain. Terima kasih.